Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah berdoa bagi kami, agar kami yang percaya kepadanya Kau kuduskan, sebab Kristus Putra-Mu sendiri telah menguduskan dirinya demi menebus kami semua. Semoga kami belajar dalam kerendahan hati untuk mengalami kebenaran iman ini, kekudusan yang Kau kehendaki, karyamu sendiri dalam Yesus Kristus Putra-Mu dan kuasa Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa untuk para murid-Nya, dan sesungguhnya Yesus juga berdoa untuk kita. Pada bagian-bagian selanjutnya kita akan membaca bagaimana Yesus berdoa bagi siapa saja yang menerima pewartaan para murid, dan itulah kita. Yesus berdoa untuk melindungi dan menjaga para murid-Nya dan kita, agar kita tidak dijebak dan dijerat oleh si jahat. Ada kejahatan-kejahatan yang bahkan mengatasnamakan Kristus di dunia dengan pikiran-pikiran duniawi dan bukan kebenaran
firman sebagaimana diwartakan oleh Kristus dan menjadi rencana keselamatan Bapa. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus meminta kepada Bapa agar menguduskan para murid-Nya dalam kebenaran, karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang disabdakan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sendiri adalah sabda Allah yang hidup, kebenaran firman ada padanya. Sang firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus melalui Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Itulah sejarah keselamatan yang tidak bisa diubah oleh argumentasi-argumentasi manusiawi dan duniawi belaka. Maka sebagaimana Allah Bapa telah menguduskan Santa Perawan Tersuci Bunda Maria, demikianlah Yesus Kristus berdoa agar kita para murid-Nya pun dikuduskan dalam kebenaran, bukan dicemarkan oleh kebohongan dan kepalsuan yang melawan Sang Firman yang telah menjadi manusia melalui Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus berdoa bagi kita. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersamanya di dalam doa. Dalam sejarah keselamatan yang dirancang oleh Allah Bapa, Santa Perawan Tersuci Bunda Maria menjadi teladan berdoa yang rendah hati sesaat setelah menerima kabar dari malaikat bahwa Allah memilihnya untuk mengandung dari kuasa Roh Kudus dan melahirkan Sang Firman yang menjadi daging. Dalam kebenaran Sang Sabda yang menjadi daging di dalam rahimnya, Perawan Tersuci Bunda Maria berdoa. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 50 memberikan contoh doa yang nyata yang dipersembahkan oleh Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takwa kepadanya. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Itulah doa Santa Perawan Tersuci Bunda Maria. Isi doa yang kurang lebih serupa dapat kita renungkan di dalam doa Yesus.
yang menghendaki agar kita semua dikuduskan, dijaga, dirawat, dipelihara, dan dijamin dalam kekudusan dan kebenaran. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan kebenaran firman sebagaimana kitab suci mewartakannya bagi kita. Semoga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran duniawi, si jahat yang akan menggerogoti kebenaran-kebenaran firman yang kita terima dari Yesus melalui para muridnya, yakni para rasul dan para penggantinya hingga hari ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.